Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dengan bab menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Intinya kita akan membahas bab toleransi. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Langsung saja untuk kompetensi dasarnya, yakni memahami Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Ini ya. Toleransi. Makna toleransi bisa diartikan toleransi antar sesama muslim dan toleransi antar sesama manusia. Ini ya. Damaikan negeri dengan toleransi. Yang pertama, di sini ada tempat-tempat ibadah, nah, masjid, berbagai macam tempat ibadah agama-agama di Indonesia. Kerukunan antar tokoh beragama mensimbolkan toleransi. Ya. Termasuk juga ini sholat berjamaah. Berarti toleransi antar sesama manusia, antar sesama muslim dan mukmin. Artinya kalau semakin banyak orang yang berjamaah, maka toleransi umat muslim sesama umat muslim semakin tinggi. Makanya yang masih belum merasakan sholat berjamaah di masjid, silakan sholat berjamaah di masjid agar merasakan nikmatnya sholat berjamaah di masjid, ya. Apalagi terlebih-lebih sholat subuh. Lanjut. Perbedaan merupakan sumber kekuatan apabila bersatu dan bekerja sama. Ya, di perbedaan itu merupakan sumber kekuatan apabila bersatu dan bekerja sama. Apapun. Ya. Toleransi dalam hal hablum minas silahkan. Dalam hal bekerja sama, monggo. Dalam hal gotong royong, ayo. Dalam hal belajar bersama, silahkan. Lebih bagus. Akan tetapi dalam hal tauhid, dalam hal akidah, ini perlu ya dibedakan. Dulu Rasulullah sempat ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy, ya Muhammad, coba sebentar saja kamu menyembah Tuhanku, aku menyembah Tuhanmu. Cukup sebentar saja, bagaimana? Apa jawabannya Rasulullah? Tidak. Maka turunlah surat ini, surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Dari surat ini dijelaskan bahwasanya terkait dengan akidah silakan berjalan masing-masing. Tidak bisa kita satukan. Kamu menyembah agamamu, kamu menyembah Tuhanmu, silakan. Saya menyembah Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid tidak bisa dicampur adukan. Ya. Tapi kalau dalam gotong royong, kerjasama, belajar bersama, ayo kita bekerja sama. Inilah makna toleransi. Ya. Lanjut. Sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, menghargai dan menghormati tamu meskipun berbeda agama. Itu tadi yang seperti Pak Dezar sebutkan. Tidak masalah kita berbeda agama, kita menghormati, menghargai, belajar bersama, gotong royong, bekerja bersama, tidak masalah. Akan menimbulkan hablum minanas dengan baik, hubungan sesama manusia dengan baik. Ya. Menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Di Indonesia banyak sekali suku dan budaya, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, ini yang perlu kita satukan. Artinya dalam hal bekerja sama, dalam hal gotong royong menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Di sini Bhinneka Tunggal Ika terlihat banyak sekali suku dan budaya di Indonesia. Pakaiannya bermacam-macam, adatnya bermacam-macam, bahkan logat berbicaranya bermacam-macam. Tapi kita disatukan dengan bahasa yang sama, yakni bahasa Indonesia. Maka dari itu, walaupun kita berbeda adat, satu Madura, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, tidak masalah, kita berkumpul bersama, kita bercengkrama bersama, kita ngobrol bersama, kita belajar bersama. Bersama orang Papua, Sulawesi, Sumatera, Jawa, berkumpul bersama dalam satu meja, mari kita ngobrol bersama, kita satukan visi yang sama demi memajukan bangsa Indonesia. Ini. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat surat 49 ayat 13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu, tujuannya apa? Saling kenal mengenal. Jadi perbedaan itu suatu rahmat. Memang Allah takdirkan kita semua berbeda. Antara satu dengan yang lainnya pun juga karakternya berbeda. Bahkan anak kembar pun mempunyai karakter yang berbeda. Ya, tujuannya apa? Agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, yakni orang yang paling takwa di antara kamu. Ini ya, saya ulang lagi. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, yakni orang yang paling takwa. Jadi orang yang baik menurut Allah bukan orang yang kaya, tidak. Bukan orang yang suaranya bagus, tidak. Ya. Kalau kita beli burung, semakin bagus suaranya, lovebird ya, semakin bagus suaranya maka akan semakin mahal. Kalau kita beli sapi, semakin berat badannya maka semakin mahal. Tetapi Allah tidak melihat berat badanmu, Allah tidak melihat suaramu, Allah tidak melihat derajatmu, tapi Allah melihat takwamu. Orang yang paling mulia
di sisi Allah, yakni orang yang bertakwa. Ini sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini ya, kebersamaan sejati menumbuhkan kekuatan yang luar biasa. Ini seperti digambarkan semut ini ya. Kalau bersama-sama pasti kompak dan pasti akan bisa melewati rintangan yang ada. Kalau bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Nih, lanjut. Yuk kita artikan satu persatu. Kali ini Pak Nizar tidak akan membahas tajwidnya. Kalau membahas tajwidnya nanti akan disampaikan di sesi yang lain, di video yang lain. Kita bahas per makna. Mungkin yang di rumah bisa ditirukan dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuha wahai annasu manusia. Ini keliru ya. Inna sungguh khalaqnakum kami telah menciptakan kamu min dari zakarin seorang laki-laki wa unsa dan seorang perempuan wa ja'alnakum kemudian kami jadikan kamu syu'uba berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku lita'arafu agar kamu saling mengenal. Inna sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kamu indallah di sisi Allah atqakum yakni orang yang paling bertakwa. Inna sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui khabir lagi maha teliti. Allah tahu, Allah maha teliti. Siapa di antara kita yang paling tinggi takwanya? Siapa di antara kita yang paling tinggi imannya? Allah tahu dan Allah maha teliti. Ya. Bukan hanya yang terlihat, bahkan di dalam hatimu, di dalam kalbumu, kamu ngerasani seseorang, Allah tahu. Kamu ngerasani teman kamu, Allah tahu. Kamu gerundel dalam hati, Allah pun juga tahu. Karena Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Sekalipun Anda bersembunyi di dalam gua, Allah pun juga tahu. Kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, sesama mukmin harus menghargai perbedaan pendapat. Sering di antara kita yang sesama muslim, sesama mukmin banyak berbeda pendapat. Akan tapi dengan adanya toleransi, mari kita tampung, kita hargai perbedaan pendapat dan kita satukan menjadi satu tujuan. Karena perbedaan yakni rahmat, maka kita satukan bersama-sama. Yang kedua, menghargai pendapat. Menghargai pendapat teman merupakan salah satu bentuk toleransi. Anda selaku pelajar menghargai pendapat teman. Teman berpendapat apa? Oh, enaknya begini, ayo kita hargai. Ada teman berpendapat seperti ini, ayo kita hargai. Pengen mengadakan sesuatu, pengen mengadakan acara, pengen acara yang hebat, satunya bilang A, satunya bilang B, kok nggak cocok, ayo kita hargai bersama, kita satukan saran-saran, kita satukan pendapat-pendapat teman-teman kita menjadi satu tujuan. Dan jangan sampai gontok-gontokan, marah-marah. Namanya perbedaan pendapat ya wajar, mari kita satukan bersama ya. Beda, ayo kita satukan. Kalau cuma lurus saja ya tidak ada warnanya, tidak ada nikmatnya. Itulah nikmatnya berbeda seperti itu. Dalam hadis Ibnu Majah juga dikatakan an Abi Hurairah rafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimanukkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa harta benda kalian. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian. Ya, jadi yang merasa rupanya paling ganteng ya jangan sombong, yang merasa hartanya tinggi juga jangan sombong.
tetapi dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hati yang baik itulah hati yang didekatkan pada Allah SWT. Dari hadis Nabi, al-mu'minu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-mu'minu lil mu'mini qalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Nah ini ya, kenapa kok satu bangunan? Muslim satu, muslim yang lain seperti bangunan. Apabila ada satu yang roboh, maka satunya juga ikut roboh. Artinya apa? Ketika satu muslim ini, satu mukmin ini ada satu yang sakit, maka yang lainnya harus merasakan sakitnya. Makanya sama muslim, sama mukmin harus saling bersatu. Terima kasih, jazakallah khairan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.